Jadi tujuan dilaksanakannya operasi lilin dengan Sandi Lili Otanaha tahun 2004 ini adalah terjaminnya keamanan masyarakat sebelum, pada saat dan sesudah. Oh gitu ya. Baik itu merayakan Natal dan Tahun Baru dari segala potensi ancaman gangguan dalam melaksanakan ibadah, mudik, dan mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Gorontalo. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Podcast. Jumpa kembali dengan saya Kompol Heni dari Bithumas Polda Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya bertandang di kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo dan menjumpai Bapak Mahsar Torada SHMH yang keseharian beliau sebagai Kasubdit Kamsel Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo. Baik Sobat Podcast sekalian, untuk sore hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang bersama beliau terkait kegiatan pelaksanaan operasi lilin yang kemarin di saat tanggal 25 Desember pelaksanaan hari Natal sudah berlangsung dengan aman dan kondusif, dan ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat seluruhnya, masyarakat Provinsi Gorontalo, bahkan masyarakat seluruh Indonesia tentunya ingin menyambut tahun baru tahun 2025. Baik, untuk menyingkat waktu, sahabat podcast sekalian, kita langsung saja akan berbincang-bincang dengan Bapak Mahsar Torada, AKBP Mahsar Torada. Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Ya. Terima kasih Bapak, mohon izin sengaja kami datang ke kantor dan ruangan Bapak ingin berbincang-bincang sedikit terkait operasi lilin yang digelar oleh Polda Gorontalo Bapak. Jadi dalam hal ini Bapak sebetulnya setiap tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia tak terkecuali Polda Gorontalo selalu menggelar operasi lilin dengan Sandi Otanaha. Operasi Lilin Otanaha 2024 untuk tahun ini. Nah, sebetulnya dari operasi itu sendiri Bapak, kami ingin tahu apa tujuan diadakannya operasi itu sendiri apa sebetulnya Bapak? Jadi tujuan dilaksanakannya operasi lilin dengan Sandi Lili Otanaha tahun 2004 ini adalah terjaminnya keamanan masyarakat sebelum, pada saat dan sesudah. Oh gitu ya. Baik itu merayakan Natal dan Tahun Baru dari segala potensi ancaman gangguan dalam melaksanakan ibadah, mudik, dan mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Gorontalo. Gitu. Yang kedua, terjaminnya keselamatan masyarakat khususnya yang merayakan Natal dan Tahun Baru. Oh, jadi ini berlaku untuk seluruh masyarakat, keseluruhan masyarakat provinsi yang ada di Gorontalo. Kemudian Bapak, untuk operasi lilin Otana 2024 untuk tahun ini itu digelar selama berapa hari Bapak? Jadi kapan mulainya dan nanti berakhirnya sampai kapan supaya masyarakat Provinsi Gorontalo, sahabat podcast semua mengetahui bahwasanya operasi ini sekarang sementara berlangsung. Nah, gitu Bapak. Jadi betul, untuk saat ini sementara berlangsung operasi. Waktunya itu mulai dari tanggal 21 sampai dengan 2 Januari. 21 minggu. 21, ya, masih bulan ini. Ya. Nah, jadi sebelum hari Natal Bapak? Sebelum hari Natal sudah kita laksanakan. Sampai dengan 2 Januari tahun 2025. Oh, jadi 13 hari. Oh ya, jadi sampai tahun 2025 tanggal 2. Tanggal 2. Nah, itu sahabat podcast. Jadi nanti pelaksanaan operasi ini digelar mulai tanggal 21 sampai tanggal 2 Januari tahun 2025. Ya, baik. Kemudian Bapak Torada, terkait pengamanan khusus tahun baru ini, karena Natal kan sudah terlaksana ini. Sudah selesai. Nah, tinggal tahun baru, karena seperti kita ketahui bersama bahwasanya kalau namanya tahun baru ini adalah milik seluruh lapisan masyarakat. Seperti kita pengalaman tahun-tahun lalu bahwasanya di saat menjelang tahun baru nanti masyarakat itu kan banyak melakukan hal-hal yang sifatnya euforia, menghibur diri dan sebagainya.
ada tempat-tempat yang dikunjungi juga yang sekiranya di situ mereka akan bersukaria untuk melepas tahun 2024 dan menjelang tahun 2025. Kemudian terkait pengamanan tahun baru sendiri itu Bapak, jadi sasaran atau objek apa saja yang sekiranya nanti anggota Polri akan amankan nanti menjelang tahun baru ini? Pasti kan ada keramaian-keramaian ini atau objek-objek wisata lain. Kira-kira yang menjadi sasaran anggota Polri yang sekarang melaksanakan pengamanan tergabung dalam operasi lilin ini apa itu Bapak kira-kira? Jadi perlu kami sampaikan untuk operasi lilin untuk objek pengamanan dari tanggal 25 itu sudah kita melakukan pengamanan terhadap tempat-tempat ibadah gereja. Ya. Dan sudah berlangsung dengan aman, tidak ada kejadian yang menonjol. Tetapi menjelang pergantian tahun ada beberapa objek wisata yang kita amankan, objek wisata. Objek wisata, terus ada terminal, pelabuhan penyeberangan. Nah, wisata ini khususnya yang pantai. Karena ini masyarakat cenderung dia merayakan pergantian tahun ini di tempat wisata pantai. Oh, jadi didominasi di wilayah pantai. Di wilayah pantai, hampir semua masyarakat merayakannya di pantai. Siap. Kemudian Bapak untuk pelaksanaan kegiatan ini tentunya seperti Bapak sampaikan tadi bahwa pelaksanaan kegiatan pelepasan tahun nanti banyak masyarakat yang akan berkunjung di tempat-tempat wisata ya, yang mendominasi dalam hal ini wisata pantai karena di wilayah Provinsi Gorontalo ini kan wilayahnya rata-rata di sepanjang pesisir pantai kan gitu Pak. Mungkin barangkali masyarakat sukanya ke pantai lah. Dari sekian banyak objek wisata yang ada di Provinsi Gorontalo, menurut prediksi Polri ini, khususnya Polda Gorontalo, objek-objek wisata di mana saja ini Pak, supaya masyarakat juga kita ini tahu bahwasanya nanti kalau di sana terlalu ramai, terlalu banyak pengunjung, nanti kurang menyenangkan mungkin bagi mereka masyarakat kita terlalu banyak orang. Jadi kesenang yang dia inginkan tidak begitu terpuaskan barangkali lewat anggota Polri, anggota Bapak yang di lapangan barangkali lewat Bapak menginformasikan sekiranya yang tempat-tempat ramai itu di mana supaya masyarakat nanti tidak terlalu berjubel Pak. Ya kan, tidak terlalu berdesak-desakan dan terjadi kemacetan tentunya di situ. Nah, kira-kira di mana itu, Pak? Kita sudah memprediksi. Siap. Dan kita sudah memploting tempat wisata yang kita perkirakan akan paling banyak dikunjungi masyarakat untuk di wilayah kota itu ada namanya Pantai Kurinai. Oh, siap. Itu paling ramai sekali, itu paling padat. Baru jalannya kecil situ Pak? Jalan kecil. Kemungkinan kita akan mengalihkan arus karena ada jalan alternatif ke atas atau buka tutup kita atau satu jalur. Nanti kita lihat situasinya. Kalau situasinya tidak memungkinkan, volume kendaraan lebih banyak dengan kapasitas jalan dan jumlah pengunjung, ini kita akan mengambil langkah-langkah. Kita akan membuat buka tutup nanti. Gitu. Buka tutup jalan atau kita alihkan jalan ke alternatif lain. Jadi saya himbau kepada masyarakat hindari tempat-tempat keramaian. Seperti wisata Kurinai yang menuju juga Hiu Paus. Nah, itu yang paling padat untuk di wilayah di sini. Iya. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah tidak ada jalur alternatif. Gitu. Tidak ada dari situ. Kecuali buka tutup, Bapak. Buka tutup. Itu yang gitu ya. Tapi khusus wilayah di pesisir pantai Kurinai dan di Hiu Paus. Oh, siap. Kemudian Bapak nanti tentunya kita kan sudah menyiapkan personil nih. Sesuai yang disampaikan itu dalam operasi ini kita mempunyai pos PAM, baik pos pengamanan, pos pelayanan, kemudian ada pos terpadu ya tentunya. Nah, nanti kan sebelumnya jauh-jauh hari kan Polri kan sudah memprediksi bahwa di situ nanti akan adanya kemacetan dan sebagainya. Tentunya di dekat lokasi wisata dan sebagainya, tentunya di situ pasti ada pos-pos PAM atau pos pelayanan atau pos terpadu tersebut. Nah, sebetulnya seberapa banyak sih Pak dengan tempat wisata keramaian nanti jelang
jelang tahun baru ini tempat wisata yang akan dikunjungi oleh masyarakat yang notabene mungkin seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo akan merayakan tahun baru ini. Pospam yang digelar, Pak. Pospam yang digelar oleh Polda Gorontalo dan jajaran itu sebetulnya berapa banyak, Pak, untuk bisa nantinya melayani masyarakat, Pak, dalam merayakan penyambut tahun baru. Gitu, Pak. Jadi kita sudah menyiapkan pos pelayanan itu 14 pos. 14 pos. 14 pos. Oh iya. Itu pospam pengamanan. Oh, 14 pengamanan. itu hanya pospam saja. Pospam Pos saja itu 14. saja. Untuk pelayanan ini 7. Oh, ada pos ya. 7, ada pelayanan. Terus pos terpadu ini ada 5. Oh, gitu. Ada 5 kita siapkan. Lah, mohon izin Bapak, kalau supaya masyarakat kita mengetahui dan jelas, apa itu kalau pos pengamanan bagaimana? Ya. Kalau pos pelayanan bagaimana? Pos terpadu bagaimana? Jadi apakah sama atau cuma namanya beda supaya masyarakat sebenarnya hampir sama, hanya dilihat dari kegiatannya kita nanti gitu, di situ kan. Siap. Intinya baik itu pos pengamanan, pelayanan apa semua terpadu, itu masyarakat bisa meminta tolong apabila terjadi hal-hal apa yang terjadi. Contoh misalnya tiba-tiba ada kecelakaan, bisa menandatangani, bisa mendatangi pospam, bisa juga mendatangi pelayanan dan terpadu, bisa. Ya, pos polisi yang terdekat. Ya terdekat ya di situ, pos di situ kan. Hanya kalau yang terpadu ini kan melibatkan semua unsur, instansi terkait, stakeholder, baik TNI, Polri, dari pemerintah daerah juga kita libatkan semua. Itu terpadu secara keseluruhan. Bahkan kita libatkan juga anak-anak sekolah. Oh, pramuka itu, Pak. Pramuka PKS itu, Pak. Patroli keamanan sekolah. Siap, PKS. Ya, PKS-nya. Kita libatkan juga dari situ. Oh, gitu, Pak ya. Jadi terpadu sampai anak-anak sudah diajarkan mengenai kedisiplinan, mengenai masalah perlalu lintasan sejak dini, gitu, Pak. Jadi intinya sebenarnya dengan adanya baik itu pos pengamanan, pelayanan, apa semua terpadu, tujuannya kamsetik lancar. Oh, gitu. Iya. Ada keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancarannya berlalu lintas dia di situ. Oh, begitu. Sehingga masyarakat merayakan ulang tahun, pergantian tahun baru ini bisa merasakan tidak ada gangguan, dia bisa menikmati semua kan dengan keluarganya apa segala, intinya begitu. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian Bapak Pak Toranda, ini kan seperti Bapak sampaikan di depan tadi bahwasanya operasi ini mulai tanggal 21 sampai tanggal 2 Januari. Sepanjang ini operasi berlangsung. Ini anggap kita kan sekarang ini di tahun 2024. Nah, sekiranya tentunya pastilah di wilayah provinsi sebesar Gorontalo ini tentunya tetap adalah masalah kecelakaan dan sebagainya kan, maupun pelanggaran. Yang ingin saya tanyakan sini kecelakaan saja, Pak. Kecelakaan kira-kira untuk tahun ini, Pak, untuk tahun 2024 ini dengan tahun 2023 itu perbandingannya bagaimana, Pak? Apakah mengalami kenaikan, apakah menurun atau sama dari 2023, nah sekarang 2024? Jadi trennya ada penurunan, ada juga peningkatan. Oh gitu, siap. Contoh untuk korban meninggal dunia tahun 2023 datanya adalah 69 orang. 2024 itu 75 orang. Jadi ada peningkatan dia. Nah, ada juga yang luka berat 39, di 2024 terjadi kenaikan 84. Ya. Begitupun juga dengan luka ringan dia. Jadi ada tren, ada peningkatan dan ada penurunannya dia. Jadi total keseluruhan ini dari data yang ada tahun 2023 itu jumlah 497. Itu tahun 2023. 2023. Dia. Ya. 2024 itu hanya 401. Berarti ada penurunan. Oh gitu. Iya, ada penurunan. Oh baik. Jadi dari tahun 2003 sekarang 2004, jadi angka kecelakaan terjadi penurunan, tren penurunan. Ya, penurunan. Baik, secara keseluruhan. Jadi untuk warga masyarakat sekalian dan rekan-rekan podcast, ya, tentunya dengan dengan menurunnya angka kecelakaan ini, ya
Itu harus kita tingkatkan. Kita tingkatkan dalam rangka menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dengan cara tertib berlalu lintas. Nah, sekarang untuk terakhir Pak Torada mohon izin. Nah, kira-kira himbauan Bapak nih kepada masyarakat dan sahabat podcast kita sekalian demi lancar dan tertibnya. Apa kalau di lalu lintas itu Kamsel Tipcar Lantas? Ya, dalam rangka nanti menjelang tahun baru. Kira-kira Bapak punya himbauan apa ini kepada masyarakat? Jadi kami menghimbau masyarakat dalam merayakan pergantian tahun, jangan terlalu euforia yang berlebihan. Oh ya. Tidak ada larangan untuk merayakan, tetapi tertib berlalu lintas. Seperti sebelum berangkat lengkapi kendaraan, mulai dari surat-surat, terus penggunaan helm apa semua kan, taati rambu-rambu lalu lintas kan, dan hindari tempat-tempat kemacetan di situ. Dan tidak boleh lagi galang naik motor. Intinya tertib lalu lintas di situ. Ya. Kita himbau masyarakat di situ kan. Oke, baik. Demikianlah rekan-rekan bincang-bincang kami singkat kepada Ajun Komisaris Besar Polisi Masar Torada SHMA. Beliau sehari-hari sebagai Kasubdit Kamsel. Fokus tugasnya dalam hal pengamanan keselamatan berlalu lintas, tentunya di wilayah Polda Gorontalo. Itu apa yang menjadi bincang-bincang kami tadi, tentunya bisa menambah wawasan ya, sedikit wawasan kepada rekan-rekan sekalian. Sekiranya nanti dalam rangka kita sama-sama menjelang masuknya tahun baru ya, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Toradal tadi, tolong masyarakat dan rekan-rekan sekalian diindahkan demi keamanan, ketertiban, dan keselamatan kita bersama. Baik, terima kasih rekan-rekan. Saya rasa hanya demikian bincang-bincang kami dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam presis. Salam presis.